Halo, kembali lagi di channel Panda Bewok. Kali ini kita akan bahas mengenai mesin berebet. Mesin berebet biasanya disebabkan oleh masalah campuran udara dan bahan bakar yang tidak tepat saat proses pembakaran. Bisa jadi karena terlalu banyaknya udara atau bahan bakar, atau bisa juga karena terlalu sedikitnya udara atau bahan bakar. Kalian bisa tonton video saya sebelumnya mengenai air-flow ratio untuk mengetahui lebih dalam soal campuran bahan bakar dan udara. Oke, kita balik lagi ke kasus mesin berebet. Apa aja sih penyebabnya? Yang pertama, rusaknya throttle position sensor. Sensor ini adalah sebuah potensiometer. Letaknya terhubung dengan plat pada throttle body, di mana resistansinya akan berubah-ubah sesuai dengan bukaan dari plat throttle body. Jadi, saat kita menginjak gas, kabel gas akan membuka plat pada throttle body sehingga lebih banyak udara yang masuk ke intake manifold. Kondisi ini juga disertai dengan berubahnya resistansi pada sensor. Sensor kemudian akan mengirim tegangan yang bervariasi pada ECU untuk memberi informasi seberapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan. Jadi, jika sensor ini rusak, ECU tidak akan mampu menjaga keseimbangan campuran bahan bakar dan udara yang tepat. Kedua adalah kontaminasi pada fuel injector. Fuel injector adalah bagian dari sistem pengiriman bahan bakar yang menerima dan menyemprotkan bensin atau solar ke dalam mesin dalam bentuk kabut bertekanan tinggi. Injektor ini dikendalikan oleh ECU yang mengoptimalkan jumlah bahan bakar dan waktu injeksi bahan bakar. Injektor dapat rusak karena kontaminan seperti kotoran, penumpukan karbon, atau bahan bakar berkualitas rendah yang bisa menyumbat dari lubang injektor. Nah, jika injektor ini tersumbat, maka akan berdampak pada terhalangnya bahan bakar yang disuntikan ke dalam ruang bakar. Yang keempat, rusaknya fuel pressure regulator. Komponen ini berfungsi untuk memastikan bahwa common rail menghasilkan tekanan yang cukup untuk mendukung sistem injeksi bahan bakar mesin dengan jumlah yang tepat. Campuran bahan bakar yang ideal diperlukan untuk semua situasi berkendara, mulai dari putaran diam, putaran rendah, hingga putaran tinggi. Disinilah pengatur tekanan bahan bakar melakukan tugasnya, memastikan bahwa pasokan bahan bakar memenuhi kebutuhan pembakaran. Rusaknya komponen ini menyebabkan kurangnya pasokan bahan bakar saat proses pembakaran. Yang kelima, sistem pengapian yang rusak. Tujuan dari sistem pengapian adalah untuk menaikkan tegangan rendah dari baterai sebesar 12 volt menjadi tegangan arus tinggi 10 kV atau lebih menggunakan ignition coil. Kemudian, oleh distributor, tegangan tersebut akan dibagi-bagi ke setiap busi. Tegangan tadi akan membuat busi menghasilkan percikan api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder, sehingga menciptakan ledakan yang membuat mesin menghasilkan tenaga. Jika ada masalah dengan sistem pengapian, mesin akan kehilangan tenaga dan menyebabkan mesin berebet saat berakselerasi. Yang keenam adalah rusaknya sensor oksigen. Sensor oksigen berfungsi untuk menghitung jumlah oksigen yang tidak ikut terbakar pada saluran buang atau exhaust. Berdasarkan informasi ini, ECU akan mengetahui terlalu banyak atau terlalu sedikitnya oksigen yang terbakar di dalam silinder. Saat jumlah oksigen pada saluran buang terlalu banyak, ECU akan menambah jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Namun, saat jumlah oksigen pada saluran buang terlalu sedikit, ECU akan mengurangi jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Jika sensor oksigen tidak berfungsi dengan baik, maka campuran udara dan bahan bakar yang tepat tidak akan tercapai. Yang ketujuh adalah mass airflow yang rusak. Komponen ini berada di antara filter udara dan intake manifold mesin. Ketika udara luar masuk ke mesin sebagai bagian dari proses pembakaran, komponen ini akan mendeteksi laju aliran massa udara yang masuk pada ruang bakar. Informasi pada komponen ini diperlukan agar ECU dapat menyeimbangkan dan mengirimkan massa bahan bakar yang tepat ke dalam mesin. Jika sensor ini rusak, maka jumlah bahan bakar yang salah akan masuk dan menyebabkan mesin berebet.
Dan yang kedelapan adalah rusaknya manifold absolute pressure. Sensor ini berfungsi untuk memberikan informasi data tekanan udara di dalam intake manifold secara aktual berupa perubahan tegangan ke dalam ECU. Sensor ini mendeteksi atau mengukur jumlah udara yang mengalir pada throttle body berdasarkan kevakuman yang terjadi di dalam intake manifold. Jika sensor ini tidak berfungsi, ECU tidak akan tahu berapa banyak bahan bakar yang harus diinjeksikan untuk mengakomodasi beban mesin yang diberikan. Demikian informasi mengenai 8 penyebab mesin berebet. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih.